Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Asfiatus Suraya di sini pada pembelajaran kimia kali ini. Bagaimana kabar kalian semuanya, siswa-siswi Ibu kelas 12 MIPA? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh ini, sehingga nanti kita bisa bertemu lagi di saat yang tepat, saat pandemi ini telah berakhir, kita dapat melaksanakan KBM dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Untuk mengecek kehadiran kalian, nanti silahkan komen di postingan e-book mengenai video ini dengan cara mengetikkan nomor absen dan spasi hadir. Seperti biasa, silahkan di komen di postingan e-book mengenai materi video ini, sehingga nanti akan Ibu rekap ke dalam presensi kalian di pembelajaran kimia pada kesempatan kali ini. Oke, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar mengenai sifat koligatif larutan, apa itu sifat koligatif larutan, dan manfaatnya, serta kegunaannya dan rumus-rumus yang ada di sifat koligatif larutan baik elektrolit maupun elektrolit. Kita juga sudah melaksanakan ulangan harian, sehingga pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki bab yang kedua, yaitu mengenai reaksi redoks dan elektrokimia. Seperti itu. Jadi, pada bab kedua ini, nanti kita akan mempelajari mengenai reaksi redoks. Seperti itu. Apa sih kompetensi dasar yang harus kita peroleh pada bab ini? Yang pertama adalah menyetarakan persamaan redoks. Jadi nanti kita akan mempelajari bagaimana penyetaraan persamaan reaksi redoks, yaitu ada dua cara, setengah reaksi dan metode Bilox atau bilangan oksidasi. Kemudian yang kedua, kita akan menganalisis proses yang terjadi dalam sel Volta dan menjelaskan kegunaannya. Seperti itu. Jadi kelanjutan dari materi redoks ini adalah penerapannya, yaitu salah satunya ada di sel Volta. Kemudian kita juga akan menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya korosi. Kita sudah mengetahui adanya perkaratan dalam kehidupan kita sehari-hari, misalkan pada gerbang rumah kita yang terbuat dari besi, kemudian tiang listrik, dan sebagainya. Bagaimana sih agar besi-besi itu atau logam-logam itu tidak mengalami korosi? Apa saja sih faktor-faktornya? Dan bagaimana cara kita untuk mengatasinya? Seperti itu. Selain itu, kita juga akan belajar tentang menerapkan stoikiometri reaksi redoks dan hukum Faraday untuk menghitung besaran-besaran yang terkait dengan sel elektrolisis. Seperti itu. Selain itu, kompetensi dasar yang lain adalah menentukan urutan kekuatan pengoksidasi atau reduksi berdasarkan data hasil percobaan. Kemudian kita akan merancang sel Volta dengan menggunakan bahan di sekitar dan mengajukan gagasan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya korosi. Yang terakhir, 4.6 adalah menyajikan rancangan prosedur penyepuhan benda dari logam dengan ketebalan lapisan dan luas tertentu. Oke. Untuk mengingatkan kembali kalian mengenai apa itu redoks, jadi materi redoks ini sudah kita pelajari pada kelas 10 semester 2 mengenai redoks secara umum. Redoks itu adalah singkatan dari reduksi dan oksidasi. Nah, redoks itu adalah istilah yang menjelaskan berubahnya bilangan oksidasi atau keadaan oksidasi atom-atom dalam sebuah reaksi kimia. Istilah redoks itu yang seperti Ibu sampaikan tadi, singkatan dari reduksi dan oksidasi. Jadi, oksidasi itu menjelaskan pelepasan elektron oleh sebuah molekul, atom, maupun ion.
Sedangkan reduksi itu menjelaskan penambahan elektron oleh suatu molekul, atom, maupun ion. Jadi pengertian redoks itu berkembang menurut zaman. Jadi pada awalnya itu adalah tentang pengertian redoks itu berdasarkan penangkapan dan pelepasan oksigen. Ada kata reduksi dan oksidasi, berarti oksidasi itu dari kata oksigen. Pengertian awalnya itu hanya melibatkan reaksi berdasarkan mengikat atau melepas dari oksigen. Namanya juga oksidasi, berarti oksidasi itu adalah yang mengikat oksigen atau O. Sedangkan yang melepas oksigen kita sebut sebagai reduksi. Karena tidak semua reaksi melibatkan oksigen dalam reaksi kimia, sehingga pengertian reaksi redoks ini berlanjut ke tahap selanjutnya, yaitu berdasarkan serah terima elektron. Di mana oksidasi itu adalah suatu reaksi kimia yang melepaskan elektron. Dan reduksi itu adalah suatu reaksi kimia yang menerima elektron. Jadi, setelah adanya serah terima elektron, karena tidak semua reaksi kimia itu melibatkan oksigen dan tidak semua melibatkan elektron, sehingga muncul teori pengertian reaksi redoks yang terbaru lagi, yaitu perubahan bilangan oksidasi. Nah, pengertian perubahan bilangan oksidasi ini bisa menyakup untuk semua reaksi dan semua atom dan ion dalam suatu reaksi kimia. Jadi, oksidasi itu adalah reaksi dalam reaksi kimia yang mengalami peningkatan biloks. Kemudian reduksi itu adalah reaksi kimia yang di dalamnya terjadi penurunan biloks. Nah, dalam reaksi redoks ini ada yang berfungsi sebagai pereduksi dan ada juga yang berfungsi sebagai pengoksidasi. Pereduksi berarti sesuatu yang menyebabkan reduksi terjadi, sehingga dirinya sendiri akan mengalami oksidasi. Sebaliknya, pengoksidasi itu adalah sesuatu yang mengakibatkan senyawa lain atau zat lain itu mengalami oksidasi, sehingga dirinya sendiri akan mengalami reduksi. Ini adalah pengertian dari reaksi redoks secara umum. Untuk menghafalkan dan lebih mempermudah, silakan dihafalkan salah satu saja. Misal kalian menghafalkan oksidasi, berarti, kalau oksidasi itu mengikat oksigen, melepas elektron, dan yang terakhir adalah peningkatan. Seperti itu. Untuk zatnya, kalau pereduksi itu berarti dia mengalami oksidasi, dan pengoksidasi itu berarti dia mengalami reduksi. Untuk pereduksi dan pengoksidasi itu selalu di ruas kiri tanda panah atau selalu sebagai pereaksinya. Seperti itu. Selanjutnya, untuk aturan dalam penentuan biloks, jadi aturan yang pertama adalah bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Oke. Bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Unsur bebas yang dimaksud di sini itu ada yang berbentuk sebagai atom, ada yang berbentuk molekul. Oke. Yang berbentuk atom itu seperti apa? Seperti Cl, Na, dan juga Pb. Selain itu, seluruh unsur kimia yang ada di SPU, sistem periodik unsur, kalau dia berdiri sendiri, dia itu pasti memiliki biloksnya sama dengan 0. Seperti itu. Sama dengan 0. Unsur bebas yang berbentuk molekul adalah ini, 7 gas ini adalah molekul diatomik. Apa itu diatomik? Diatomik itu adalah
unsur bebas di itu 2, atom itu atom atau unsur. Jadi dia adalah unsur bebas yang dalam kehidupan dalam alam bebas ini ditemukan dalam keadaan 2 atom atau diatomik. Ada 7 gas yang harus kalian hafalkan, harus kalian ingat. Itu adalah ini golongan 7A, F2, Cl2, Br2, dan I2. Selain itu ada gas sehari-hari yang biasa kita temukan. Oksigen untuk kita bernafas, nitrogen, dan yang terakhir adalah hidrogen. Selain gas diatomik, unsur molekul bebas yang biloxnya 0 adalah fosfor, simbolnya adalah P4, dan sulfur atau S8. Selanjutnya, aturan dalam penentuan bilox yang kedua adalah bilangan oksidasi ion monoatomik. Mono itu artinya 1, atomik itu berarti atom, sesuai dengan jenis muatannya. Ion adalah atom yang bermuatan. Bisa bermuatan negatif, bisa bermuatan positif. Jadi, jika ionnya pangkatnya, ion itu disimbolkan pangkat di atasnya. Kalau negatif, berarti biloxnya ion itu sesuai dengan pangkatnya. Jika ada ion Cl-, berarti biloxnya adalah negatif 1. Jadi, kalau menuliskan muatan atau ion, itu adalah Cl-. Angka baru plus atau min. Jadi Cl1-, karena angka 1 tidak usah, angka satunya tidak perlu dituliskan. Tapi kalau menulis bilox itu seperti angka bulat. Jadi notasinya dulu, plus minnya dulu, tanda matematikanya dulu, baru angka. Min 1, min 2, min 3, plus 1, plus 2, plus 3, seperti itu. Kalau muatan, itu 1 plus, 2 plus, 3 plus, seperti itu. Jadi kalau ada ion Na+, jadi biloxnya Na, ion natrium itu adalah positif 1. Bilox dari ion magnesium, Mg2+, berarti biloxnya adalah plus 2. Dan jika ada ion Al13, biloxnya Al13 adalah plus 3, seperti itu. Bilox ion monoatomik yang terdiri dari satu atom, satu huruf kapital itu adalah sesuai dengan muatannya, sesuai yang ada di atasnya ini. Bisa min, bisa plus. Biloxnya sesuai dengan muatannya, seperti itu. Selanjutnya, aturan dalam penentuan bilox yang ketiga yaitu bilangan oksidasi poliatomik. Poli itu berarti banyak. Atom, ya atom. Berarti atomnya lebih dari 1 atau banyak. Sesuai dengan jenis muatannya. Contoh. Contohnya itu adalah bilox dari ion amonium NH4 plus 1. Di atasnya 1 plus, berarti bilox dari ion poliatomik amonium NH4 plus itu adalah positif 1. Ion poliatomik ini ditandai dengan adanya huruf kapital lebih dari 1. Berarti dia adalah poliatomik. Kalau monoatomik itu huruf kapitalnya hanya 1. Ini di sini dalam amonium ada huruf kapital N dan H. Karena ion amonium ini terdiri dari unsur nitrogen dan hidrogen. Nitrogen sebanyak 1 dan hidrogen sebanyak 1. Nah, bilox dari ion amonium ini adalah muatannya sesuai dengan muatannya. Muatannya adalah 1 plus. Jadi biloxnya adalah plus 1. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, penulisan bilox itu sesuai dengan cara kita menulis bilangan bulat. Kita sebutkan dulu notasi matematikanya, operasionalnya, plus atau min, baru angkanya. Tapi kalau menuliskan muatan, itu angkanya dulu, baru notasi matematikanya, plus atau min.
Kemudian apabila ada bilox ion dari oksalat, rumus kimianya adalah C2O4, muatannya adalah 2-. Berarti bilox ion oksalat ini adalah negatif 2. Selanjutnya, apabila ada ion fosfit. Bilox dari ion fosfit, rumus kimianya adalah PO3, karena muatannya 3-, maka bilox ion fosfit ini adalah negatif 3. Seperti itu. Jadi, bilox ion baik monoatomik maupun poliatomik itu sesuai dengan muatan. Selanjutnya, aturan yang keempat adalah bilangan oksidasi unsur pada golongan logam 1A, 2A, dan juga 3A dalam senyawa. Jadi dia bergabung dengan atom lain, tidak berdiri sendiri sesuai dengan golongan. Kalau golongan 1, 2, dan 3 dia berdiri sendiri, berarti ikut aturan yang pertama tadi, dia sebagai unsur bebas, biloxnya 1. Tetapi jika unsur ini bergabung dengan unsur yang lain membentuk senyawa, maka biloxnya ini adalah sesuai dengan golongannya. Bilox golongan 1A bisa dihafalkan dengan cara membuat jembatan keledainya kalian masing-masing. Misal contoh HLINAKRBCSFR, misalkan bisa disingkat menjadi hari libur. Nanti kita robohkan cadas Firaun. Hari, H, hidrogen. Libur, Li, litium. Nanti, Na, natrium. Kita ambil K-nya, yaitu kalium. Robohkan, kita ambil Rb-nya, rubidium. Kemudian ada CS, itu dari kata cadas di sini. Cesium. Firaun, kita ambil Fr-nya, yaitu francium. Semua unsur ini, apabila dalam senyawanya, dia biloxnya positif. Kemudian, selanjutnya adalah golongan 2A. Bisa dihafalkan salah satunya dengan cara membuat jembatan keledainya. Seperti ini misal, beli mangga, cari sirsat, bawa rambutan. Beli Be untuk berilium. Mangga kita ambil Mg-nya untuk magnesium. Cari kita ambil Ca-nya untuk kalsium. Sirsat kita ambil Sr-nya untuk strontium. Bawa kita ambil Ba-nya untuk barium. Dan rambutan kita ambil Ra-nya yaitu untuk radium. Semua unsur golongan 2A dalam senyawanya biloxnya adalah positif 2 sesuai dengan golongannya. Kemudian untuk golongan 3A Balgain TL bisa dihafalkan, langsung dibaca. B itu boron, Al itu aluminium, Ga itu gallium, In itu indium, dan Tl adalah thallium. Keseluruh unsur ini golongan 3A apabila dalam senyawanya biloxnya adalah sesuai golongannya, yaitu positif 3. Selanjutnya, aturan yang kelima adalah bilox atau bilangan oksidasi unsur golongan transisi yang ada di SPU letaknya di golongan B. Dalam senyawa, dia memiliki lebih dari 1. Biloxnya bisa lebih dari 1. Contoh, bilox dari tembaga atau cuprum. Kita tahu dulu bahwa Cu itu bisa menjadi ion cupro dan ion cupri, sehingga biloxnya bisa lebih dari 1. Ion cupro berarti kalau dia membentuk Cu+, dalam senyawanya biloxnya 1, berarti muatannya
plus 1 berarti dia positif 1. Kemudian kalau Cu dalam keadaan cupri, muatannya positif 2, sehingga biloxnya juga plus 2. Begitu juga untuk aurum atau emas, dia juga memiliki lebih dari satu bilox, yaitu bisa positif 1, bisa positif 3. Kemudian untuk timah atau stannum, biloxnya juga bisa lebih dari 1, yaitu plus 3 dan plus 4. Masih ada unsur-unsur lain di golongan B. Dulu pernah Ibu singgung waktu kita belajar mengenai asam dan basa. Ada asam-asam yang bisa biloxnya lebih dari 1. Itu yang terbentuk dari golongan transisi. Seperti itu. Ini hanya Ibu beri contoh 3 saja. Ada besi, kemudian masih ada kobalt, masih ada yang lain-lain. Semua golongan transisi itu biasanya memiliki bilox lebih dari 1. Kemudian, untuk aturan yang ke-6 dalam penentuan bilox, itu bilangan oksidasi hidrogen H dalam senyawa biasanya adalah positif 1. Kecuali, ada kecualinya, dia akan berharga negatif 1 dalam senyawa hidrida. Apa itu senyawa hidrida? Senyawa hidrida adalah senyawa yang hidrogennya berikatan dengan logam. Berikatan dengan golongan 1, 2, dan 3. Dan beberapa unsur di golongan transisi. Jadi, bilox H dalam HCl, dia adalah positif 1. Ini senyawa pada umumnya, positif 1. Ini adalah senyawa ion, di mana Cl, dia golongan 7A, maka dia akan bermuatan negatif 1, sehingga hanya akan bermuatan positif 1. Akan tetapi, jika H disandingkan dengan golongan 1, 2, dan 3A, misalkan saya sandingkan dengan aluminium, dia akan membentuk senyawa AlH3, maka yang berharga positif itu adalah Al-nya. Tadi di aturan sebelumnya bahwa golongan 3A, biloxnya adalah sesuai dengan golongannya. Jadi Al di sini adalah positif 3. Sehingga H di sini dia tidak akan berharga positif, tapi dia akan berharga negatif 1. Seperti itu. Ini aluminium AlH3 ini adalah salah satu contoh senyawa hidrida. Kemudian, untuk bilangan oksidasi oksigen atau O dalam senyawa biasanya adalah negatif 2, kecuali, yaitu senyawa peroksida. Peroksida dia biloxnya adalah negatif 1. Contoh senyawa peroksida itu adalah H2O2 atau hidrogen peroksida dan barium peroksida atau BaO2. Dalam senyawa ini, biloxnya O adalah negatif 1. Karena Ba itu adalah golongan 2A, jadi biloxnya adalah positif 2. Sehingga oksigen, karena di sini ada 2, totalnya O2 itu adalah min 2. Karena ada 2, untuk satu oksigen, maka berharga negatif 1. Dalam penentuan bilox, yang ke-8 adalah jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur yang membentuk ion sama dengan jumlah muatannya. Seperti tadi, jumlah dari bilox NH4 plus jumlahnya itu seperti muatannya positif 1. Sehingga NH4 ini karena muatannya plus 1, total biloxnya dari unsur-unsur ini adalah positif 1, sesuai dengan muatannya. Selanjutnya, yang terakhir,
Jumlah bilangan oksidasi atau jumlah biloks unsur-unsur yang membentuk senyawa itu sama dengan 0. Jadi selain unsur bebas, jumlah biloks unsur dalam senyawa ingat ya, jumlah biloks unsur dalam senyawa itu sama dengan 0. Jadi jumlah biloks H2O adalah 0. Jumlah biloks CuSO4 tambah cuprisulfat adalah 0. H2O adalah 0. Biloks CuSO4 keseluruhannya adalah 0. Biloks air keseluruhannya adalah 0. Jadi semua senyawa biloksnya adalah 0. Jumlah biloks unsurnya adalah 0. Selanjutnya, coba kita mengerjakan soal berikut ini. Misal, tentukan biloks dari atom yang tercetak tebal. Di sini ada Fe, ada As, ada Cl, ada O, dan I. Dari nomor 1, Fe, kita disuruh menentukan Fe. Tadi ada aturan yang menyatakan bahwa jumlah biloks dari senyawa, jadi total senyawa biloksnya ini, vari oksida ini, total biloksnya adalah 0. Sehingga untuk menghitung biloks Fe, karena di sini ada 2, berarti kita tulis angka 2 terlebih dahulu. 2 kita kali biloksnya Fe, kita simbolkan X misalkan, ditambah oksigennya ada 3, kita tuliskan 3 di sini. Kita kali, tadi disebutkan bahwa biloks biloks oksigen dalam senyawa biasanya adalah negatif 2. Kita tuliskan negatif 2. Dan total keseluruhan dari suatu molekul biloksnya itu adalah 0. Sehingga dari sini akan diperoleh bahwa 2X akan sama dengan 3 kali 2 adalah negatif 6, Ibu pindah ruas kanan, sehingga menjadi positif 6. Sehingga X-nya untuk 1 Fe dia akan berharga positif 3. Ingat, untuk penulisan biloks itu harus dalam satu atom. Jadi kalau ada indeksnya harus dibagi dengan indeksnya. Seperti ini. Tidak boleh plus 6, tapi yang benar adalah positif 3. Selanjutnya, kita disuruh mencari biloks arsen dari ion arsenik. Jadi nomor 2 ini adalah contoh dari poliatomik. Kita disuruh mencari biloks arsen dalam ion poliatomik arsenik. Dalam ion poliatomik, jumlah total dari biloks atom-atomnya adalah sesuai dengan muatannya. Total ionnya di sini adalah negatif 3. Jadi kita tuliskan AS kita simbolkan X, biloksnya AS kita simbolkan X misal. Ditambah, di sini oksigennya ada 3, kita tulis 3. Kali, biloks O sama seperti tadi. Biloks O itu pada umumnya dia berharga negatif 2. Di total, karena di sini adalah ion poliatomik, kalau tadi senyawa totalnya 0, kalau ion poliatomik sesuai muatannya. Muatannya 3-, berarti total biloks atom-atomnya dalam ion poliatomik ini adalah negatif 3. Sehingga 3 kali min 2 adalah negatif 6, Ibu pindah ruas kanan,
Sehingga harga X akan sama dengan negatif 3, positif 6. Sehingga bilox arsen dalam ion poliatomik arsenit adalah sebesar positif 3. Seperti itu. Selanjutnya, kita disuruh mencari bilox klor dalam barium klorida. Kita tahu ini adalah senyawa, sehingga total bilox dari barium klorida ini adalah 0, di mana Ba itu, barium itu adalah golongan 2A, sehingga biloxnya adalah positif 2. Kita tambahkan dengan Cl-nya ada 2, indeksnya ada 2, kita tulis dulu 2, dikali. Kita mencari Cl, berarti kita misalkan X, jumlahnya itu akan sama dengan 0. Karena dia, barium klorida ini adalah molekul. Jadi jumlah total bilox atom-atomnya jika dijumlahkan adalah 0. Sehingga kita pindah ruas, 2x-nya tetap di ruas kiri, sehingga 2x akan sama dengan 2. Sehingga x-nya atau bilox Cl-nya akan sama dengan min 1. Min 2, maaf, ini min. Sehingga atau bilox Cl dalam barium klorida adalah negatif 1. Selanjutnya, untuk yang nomor 4, ini kita disuruh mencari bilox nitrogen dari kalium nitrit dalam kalium nitrit. Ini adalah bentuk molekul atau senyawa, sehingga total biloxnya dari K, N, dan O dalam senyawa ini adalah 0. Kita tahu bahwa K, kalium, itu golongan 1A, sehingga biloxnya adalah positif 1. Kita tambahkan N sebanyak 1, kita misalkan X, ditambah, karena oksigennya ada 2, kita tulis dulu indeksnya 2, kita kalikan 1O tadi berharga negatif 2. Total bilox keseluruhan dalam kalium nitrit ini adalah 6. Di ruas kiri kita operasionalkan dulu. 1 plus X, 2 kali min 2 itu adalah min 4. Min 4 kita plus 1 adalah negatif 3. Sehingga kita tarik ke ruas kanan akan diperoleh X sama dengan positif 3. Jadi bilox nitrogen dalam kalium nitrit adalah positif 3. Selanjutnya, kita disuruh mencari bilox I, natrium periodat. Seperti tadi, kita tahu bahwa ini adalah senyawa, sehingga total biloxnya dari natrium periodat ini adalah 0. Kita tahu natrium adalah golongan 1 seperti K tadi, sehingga biloxnya adalah positif 1. Kemudian yang kita cari adalah I, kita misalkan X. Kemudian kita tambahkan dengan bilox oksigen karena di sini ada 4. Kita tulis indeksnya dulu 4. Kita kalikan bilox 1 oksigen. Bilox 1 oksigen itu adalah negatif 2. Dan akan sama dengan total keseluruhan bilox dari senyawa natrium periodat ini adalah
Kita operasionalkan dulu yang ruas kiri. Plus 1, plus 1, plus X, min 8 akan sama dengan sehingga biloxnya I kita pindah ruas, min 8 plus 1 itu adalah negatif 7, pindah ruas kanan sehingga menjadi positif 7. Jadi bilox iodin dalam natrium periodat itu adalah positif 7. Seperti itu. Selanjutnya, silahkan dikerjakan tugas Ibu di sini di buku tulis kalian. Silahkan cari bilox dari atom yang bercetak tebal. Yang pertama, Ibu minta silahkan cari bilox krom. Yang kedua, ferum atau besi. Yang ketiga, silahkan cari bilox Mn. Yang keempat, silahkan cari bilox I, iodin. Dan yang terakhir, silahkan cari bilox sulfur. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Ini adalah materi kelas 10. Ibu ingin mengingatkan kembali bagaimana cara kalian dari suatu atom, baik saat dia berdiri sendiri, saat dia dalam bentuk senyawa, bentuk ion monoatomik maupun poliatomik. Semoga materi kali ini bisa merefresh materi kalian pada kelas 10 semester 2 yang lalu, sehingga pembelajaran elektrokimia ke depan kalian sudah lancar dalam menentukan bilox dari unsur. Yang dapat Ibu sampaikan, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.